Berkaca dari Ipar Adalah Maut, kisah-kisah perselingkuhan dan skandal sepertinya patut untuk lebih dilihat serius oleh para produser film. Beberapa tahun lalu, ada serial layangan putus yang sanggup bikin penonton emosi gara-gara Mas Aris. Kali ini, Ipar Adalah Maut adalah saudara layar lebarnya, yang juga sama-sama memiliki karakter bikin emosi bernama Aris. Bedanya, layangan putus lebih fenomenal dan catchy sehingga bisa membuat sejumlah kata menjadi tren, seperti Kapadokia atau It's My Dream, Not Her. Sinopsis Ipar Adalah Maut, kisah nyata perselingkuhan viral di media sosial. Memang ada sebagian percakapan dalam naskah yang mengingatkan alur ceritanya tentang dunia perselingkuhan sehingga mampu membuat sebagian penonton perempuan tidak bisa menahan emosi di dalam bioskop. Mungkin penonton tidak sebegitu terpancing dengan kisah Aris dan Rani di film ini, tapi memang rasanya dimaklumi bila mereka jadi bahan umpatan atau ledekan usai keluar bioskop. Penampilan mereka sudah cukup untuk membuat penonton geleng-geleng kepala atas kisahnya. Apalagi mengingat film ini berdasarkan kisah nyata dan sempat viral di media sosial. Beberapa tahun lalu, ada serial layangan putus, dan kali ini Ipar Adalah Maut adalah versi layar lebarnya, yang juga sama-sama memiliki karakter bikin emosi bernama Aris. Kehebatan film ini adalah mampu memilih bagian cerita mana yang lebih penting untuk didetailkan dan dipanjangkan. Meski sebagian besar penonton merasa pemotongan kisah film ini masih bisa dilakukan sedikit lagi agar lebih padat. Selain itu, film ini juga dengan lihai menyisipkan bagian-bagian kecil dari percakapan Aris, Rani, dan Nisa untuk jadi Easter eggs badai rumah tangga di film ini. Mulai dari ucapan kejadian-kejadian sepele hingga bagaimana perselingkuhan itu terbongkar. Film ini berusaha membuat drama Aris, Rani, dan Nisa senatural mungkin. Dengan menampilkan kisah skandal yang jadi hidangan utama ini juga dipicu dari hal-hal receh sejak awal, sehingga penonton berasumsi kalau kisah ini pun terjawab dengan pesan moral pada babak akhir. Dengan kata lain, film ini memang ingin berpesan bahwa berhati-hatilah dengan ucapan serta tindakan karena hari-hari sial tak pernah tercetak dalam kalender. Selain aspek penggodokan naskah yang terbilang cukup rapih dan matang, penampilan para pemain adalah kunci utama yang membuat film ini berefek psikologis terutama kepada banyak penonton perempuan. Sosok Aris diperankan dengan sangat baik, menampilkan suami yang sangat tidak tahu diri dengan merusak rumah tangganya sendiri. Meski penonton merasa karakter ini sudah sejak awal mengerek bendera merah. Meski begitu, penampilan karakter ini dalam Ipar Adalah Maut rasanya belum mengeluarkan seluruh kemampuan aktor itu. Namun, melihat hasil akhirnya, setidaknya film Indonesia memiliki opsi alternatif peremuk perasaan penonton perempuan selain Fedi Nuril dan Reza Rahadian. Film ini jelas jadi panggung para pemain utamanya yang menunjukkan kemampuan aktingnya yang seluruhnya baik. Penonton pun menantikan karakter ini untuk lebih mengeksplor dan menantang dirinya sendiri setelah film ini dan kisah Tanah Jawa Pocong Gundul yang tayang tahun lalu. Hal lain yang menghibur dari film ini adalah sinematografinya. Dengan sukses menyajikan visual yang estetik dan padu dengan efek visual yang terlihat cukup baik dalam memadu seluruh bagian cerita serta produksi, sehingga film ini terlihat cukup efisien tanpa harus terasa monoton. Ipar Adalah Maut juga membuat penonton sadar bahwa Hanung Bramantyo is back. Setelah lama penonton terkesima dengan Tuhan izinkan aku berdosa. Harapannya, setelah film ini maka kualitas film Hanung akan terus muncul dalam karya-karya sutradara itu selanjutnya. Banyak penonton yang lebih memilih menggunakan lagu instrumental untuk membangun suasana, karena lagu yang digunakan sebagai pengiring sejumlah adegan di film ini, terutama yang dramatis, membuat penonton teringat akan video TikTok yang hilir mudik di FYP. Terlepas dari itu, kisah-kisah perselingkuhan dan skandal rumah tangga pada saat ini sepertinya patut untuk dilihat serius oleh para produser, karena ini adalah pasar yang menguntungkan sekali. Apalagi, makin kesini makin banyak cerita perselingkuhan yang bocor atau dibocorkan ke media sosial. Hal ini karena penonton merasa industri film Indonesia mulai menunjukkan gelagat kreatif blok dengan ikut-ikutan menggarap horor hanya demi cuan, dan ditandai dengan mulai bermunculan film horor yang ceritanya ngadi-ngadi. Dengan tetap mengutamakan penggarapan naskah yang baik, semua setuju kalau soal rasa, tema, kehidupan, dan rumah tangga bisa jadi topik menjanjikan seperti kisahnya yang sukses memikat ibu-ibu pencinta sinetron. Sehingga, industri film lokal tidak cuma bergantung pada horor saja, cerita cinta remaja, apapun asal religi, serta waralaba yang digarap berulang-ulang dan dicacah-cacah.